Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi perulangan atau looping pada materi kita. Uh, Langsung aja ya. Uh, Perulangan. Pengulangan itu adalah berupa pernyataan dari Java yang mengizinkan kita untuk mengeksekusi blok kode secara berulang-ulang sesuai dengan jumlah tertentu yang diinginkan. Ada 3 macam jenis dari struktur perulangan, yaitu yang pertama while, kemudian yang kedua do while, dan yang ketiga for loops. Oke. Kemudian perulangan mempunyai beberapa bagian yang harus dipenuhi. Antara lain, yang pertama inisialisasi. Inisialisasi itu adalah tahapan di mana kondisi awal suatu program sebelum melakukan perulangan. Misalnya mengisi variabel dengan nilai awal. Tahapan ini dilakukan sebelum memasuki bagian perulangan. Kemudian yang kedua, ada proses. Proses itu terjadi di dalam bagian perulangan yang berisi semua proses yang perlu dilakukan secara berulang-ulang. Ya, jadi yang akan dilakukan secara berulang-ulang disebut proses. Kemudian kita ada juga iterasi. Ketiga, iterasi. Iterasi terjadi di dalam perulangan, yakni merupakan kondisi pertambahan agar perulangan dapat terus berjalan. Lalu yang terakhir kita ada terminasi. Terminasi itu adalah kondisi di mana perulangan itu berhenti, agar tidak menjadi perulangan yang tak berhenti. Kalau tidak dihentikan, tidak ada kode untuk menghentikan perulangan, maka dia akan terus melakukan perulangan sampai infinite tanpa batas ya. Makanya itu dibutuhkan terminasi, yaitu suatu kode untuk menghentikan perulangan. Oke, kita langsung aja masuk ke materi while loop, yaitu perulangan yang menggunakan while. Oke. Pernyataan pada while loop itu adalah pernyataan atau blok pernyataan yang diulang-ulang sampai mencapai kondisi yang cocok. Kemudian ciri khas dari struktur ini adalah yang pertama dilakukan pengecekan di awal pada kondisi sebelum menjalankan instruksi di tubuh perulangan. Jadi sebelum dia melakukan perulangan, dicek dulu kondisinya, apakah dia bernilai true atau bernilai false. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan tubuh perulangan tidak dijalankan sama sekali. Oke. Kemudian yang ketiga, setiap kali hendak melakukan perulangan berikutnya, selalu memeriksa kondisi perulangan. Apabila kondisi perulangan telah memberikan nilai false atau salah, maka perulangan akan dihentikan. Ya. Oke, berarti sama seperti yang if, jadi dia baru akan dieksekusi apabila persyaratannya bernilai true. Kondisinya bernilai true. Oke. Berikut adalah bentuk pernyataan dari while. Ya. Untuk bentuk pernyataan while itu kita punya ada while, lalu di dalam kurung ada boolean expression, kemudian ada blok kurawal yang di dalamnya terdapat statement ya atau pernyataan. Nah, kemudian ada pernyataan di dalam while loop akan dieksekusi secara berulang-ulang selama kondisi boolean expression bernilai benar atau true. Oke, berarti kita punya statement di sini ya, di dalam blok kurawal ini ya, kita punya statement. Nah, statement ini akan dieksekusi secara berulang-ulang selama si boolean expression ini bernilai true. Ya. Nah, ketika si boolean expression ini berubah menjadi false, maka perulangan akan dihentikan. Eksekusinya akan dihentikan, tidak akan lagi dieksekusi. Oke, saya harap teman-teman ngerti ya. Jadi statement ini ya di dalam blok kurawal akan dieksekusi secara berulang-ulang selama boolean expression ini bernilai true atau bernilai benar. Nah, ketika dia bernilai false, maka perulangan akan dihentikan, eksekusinya akan dihentikan. Oke. Nah, ini ada contoh kode untuk pernyataan while. Di sini kita punya inisialisasi yaitu integer i sampai dengan 4. Berarti kondisi awalnya kita punya i sampai dengan 4. Ya. Kemudian ada proses.
prosesnya. Nah, kalau kita lihat yang sebelumnya di sini kan ada proses, yaitu tahap proses terjadi di dalam bagian tulang yang berisi semua proses yang dilakukan secara berulang. Ya, jadi ada statementnya ya. Nah, kita punya term inisialisasi yaitu i sampai 4. Kemudian prosesnya adalah dia akan mencetak sistem of print. Kita punya statement di sini sistem of print i, jadi dia akan mencetak i selama i itu lebih besar dari 0. Ya. Selama i itu lebih besar dari 0. Oke. Kemudian tadi ada proses, lalu ada iterasi ya. Nah, iterasi itu adalah i minus minus. Ya. Oke, jadi di sini saya jelaskan dulu di sini. Nah, kalau di teman-teman perhatikan di sini ada i minus minus ya. Ini maksudnya apa sih? Nah, kalau teman-teman coba buka kembali materi kita sebelumnya, yaitu operator pada Java, di situ ada dijelaskan bahwa ada satu operator yang namanya increment dan decrement. Nah, coba teman-teman baca. Jadi maksudnya itu operator increment itu artinya dia menambahkan satu nilai ke atas. Ya. Jadi kalau misalnya tadinya 5, karena di increment plus dengan simbol plus plus ya, maka dia akan ditambahkan nilainya ke atas menjadi 6. Nah, begitu pula yang ini namanya decrement. Dia mengurangi satu nilai ke bawah. Berarti yang tadinya i-nya 4, i-nya sama dengan 4. Nah, karena sudah di decrement, sudah dikurangi satu nilai ke bawah, maka i-nya berubah menjadi 3 ya. 4 dikurangi 1 ya. Oke, berarti lalu tadi ada iterasi ya, kan untuk di terminasi. Terminasi adalah apa namanya? Blok kode untuk menghentikan perulangan ya. Perulangan. Jadi di sini untuk menghentikan perulangannya ya, di sini kita punya persyaratan i sama dengan lebih besar dari 0. Nah, selama dia bernilai true, dia akan dieksekusi. Tapi ketika dia sudah bernilai false, maka perulangan akan dihentikan. Nah, ini harus disebut terminasi. Itu dia ngasih batasan di mana itu hanya boleh dicetak sampai selama i lebih besar dari 0. Jadi cara bacanya gini ya. Jadi cara bacanya gini. Kita punya integer i sama dengan 4 ya. Kita punya integer i sama 4 ya. Kemudian sama while ini dicek nih. Kan di sini dijelaskan ya bahwa sebelum melakukan perulangan dia akan melakukan pengecekan di awal. Jadi di sini dia dicek dulu nih. I sama 4. Lalu dicek apakah i lebih besar dari 0, apakah 4 lebih besar dari 0. Nah, karena dia bernilai benar, bernilai true, maka statementnya akan dieksekusi, yaitu sistem of print i. Ya, artinya dia diminta untuk mencetak i. Ya, mencetak i, di mana i adalah 4, maka dia akan mencetak angka 4. Oke. Kemudian dia turun ke bawah, dia di decrement ya, dikurangi satu nilai ke bawah, sehingga i itu menjadi angka 3. Yang tadinya 4 berubah menjadi angka 3 karena sudah dikurangi satu nilai. Oke. Lalu dia balik lagi ke while, dicek lagi sama si while ini. Nah, tadi kan i-nya udah 3 ya, udah berubah jadi angka 3. Lalu dicek lagi, apakah 3 ini lebih besar dari 0? Ya, karena dia benar, kan dicetak sistem waktu i. Nah, i-nya sudah berubah menjadi angka 3. Tadi kita sudah mencetak 2 ya, 4 sama 3 ya, dicetak sama 2. Kemudian dikriminalkan lagi menjadi 2 ya. Turun lagi angkanya jadi 2 sampai dengan 0. Sampai dengan habis ya. Nah, sampai dengan habis, sampai dengan 0. Nah, nanti dipertanyakan lagi di sini, 0 itu lebih besar dari 0 enggak? Enggak dong. Nah, berarti bernilai false ya. Nah, sampai dengan 0, 0 itu tidak lebih besar dari 0. Tapi sama dengan, ya, 0 itu sama dengan 0. Tapi tidak lebih besar dari 0. Nah, maka dia tidak akan mencetak angka 0 di sini. Jadi dia cukup dia berhenti di angka 1. Ya. Nah, coba kita lihat sini.
contoh di atas itu akan mencetak angka 4, 3, 2, 1 pada layar. Ya, dia berhenti di angka 1. Angka nolnya tidak dicetak. Perlu dicatat jika bagian i minus dihilangkan, ya, dekrimen ini akan menghasilkan pengulangan yang terus-menerus atau infinite loop. Sehingga ketika menggunakan while atau bentuk pengulangan yang lain, pastikan Anda memberikan pernyataan yang membuat pengulangan berhenti pada suatu kondisi. Ya, saya harap teman-teman paham ya. Di sini kenapa kita pakai i minus minus? Karena kita punya syaratnya itu harus lebih besar dari 0. Jadi kalau misalnya itu kita kasih plus plus increment, nambah hasilnya ke atas, maka dia akan menjadi infinite loop lagi. Karena kondisinya akan terus benar-benar. Ya. Tapi kalau kita kurangin, nah, pasti nanti ada ketemu satu kondisi bernilai false dan itu akan dihentikan perulangannya. Nah, itu dimana itu sama dengan 0. Oke. Kita coba langsung tekan aja ya. Kita coba langsung buat di update di output plus plus ya. Coba sekarang teman-teman buka output plus plusnya. Lalu sekarang kita buat kelasnya dulu ya. Kita buat kelasnya dulu. Public class latihan while. Lalu kita ada public static void main string rgs. Oke. Lalu di sini kita buatnya inisialisasinya integer i ya. Integer i sama dengan 4. Nah, kemudian kita kasih perulangannya while i lebih besar dari 0. Berawal kita minta dia cetak step out print i. Nah, lalu kita kurangi decrement. Oke. Nah, di sini ya teman-teman tolong dipastikan juga ya, tolong diperhatikan juga. Nah, di sini saya tidak menggunakan tanda kutip ya. Biasanya kan saya menggunakan tanda kutip, tapi di sini enggak. Kenapa? Karena artinya di sini menyatakan variabel. Kalau saya tidak menggunakan tanda kutip, artinya dia menyatakan variabel. Di mana i ini adalah saya ambil dari inisialisasi yang ada di atas, di mana i sama dengan 4. Kalau saya ganti dengan string, dengan tanda kutip, nanti dia akan mencetak apa yang ada di dalam tanda kutip. Misalnya kalau kita kasih misalnya ya, kita kasih tanda kutip i gitu ya, tanda kutip i, maka yang akan ditampilkan itu ya i, karena apa yang ada di dalam string, yang ada di dalam tanda kutip itu akan dianggap string dan dia akan dicetak tanpa dioperasikan apa-apa, tanpa ditambahkan, tanpa dijumlahkan, atau tanpa diapain. Jadi kita tidak menggunakan string ya, kutip ya, tidak menggunakan kutip. Jadi cukup menggunakan i yang artinya dia adalah variabel ya, variabel dari integer i. Nah, ini sudah ya. Kalau sekarang kita coba save. Oke. Nah, sekali lagi saya ingatkan ke teman-teman, nama file itu harus sesuai dengan nama kelas ya, baik huruf kecil maupun huruf besar ya. Nama file harus sesuai dengan nama kelas. Berarti di sini saya nama filenya harus latihan while dengan huruf W-nya harus besar. Oke. Terus source-nya saya pilih Java ya, pilih yang Java ya. Kasus file kalau sudah kita save. Oke. Kemudian kita beralih ke foldernya tempat disimpan, tempat di mana file itu disimpan. Ini kita copy. Terus kita ke cmd, ke command prompt. Ya. Sebentar. Karena dia masih ada di C, berarti kita pindahkan dulu ke F. Lalu CD. Oke. Sekarang kita coba compile dulu ya. Compile.
latihan file titik Java ter. Oke, saya coba panggil Java latihan file ter. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini dia hanya akan mencetak sampai angka 1, tidak sampai sama dengan 0 ya, karena 0 itu sudah tidak memenuhi syarat di mana i sama lebih besar dari 0 ya. Karena 0 tidak lebih besar dari 0. 0 itu sama dengan 0 ya. Kecuali kalau misalnya teman-teman di sini tambahkan sama dengan ya. Maka ini persyaratannya beda lagi. Nah, kalau tambahkan sama dengan begini artinya berarti selama i lebih besar dari 0 atau sama dengan 0 ya, berarti dia akan mencetak i. Nah, kalau udah begini pasti 0-nya juga akan dicetak karena i-nya sama dengan 0 ya. Kalau percaya kita coba running lagi ya. Kita coba running untuk pembuktian. Coba running, lalu kita compile lagi. Oke, lalu kita jalankan. Nah, perhatikan ya, nolnya dicetak juga kan, karena nolnya itu masih memenuhi syarat. Lalu kita tambahkan sama dengan ya. Oke, saya harap teman-teman ngerti ya untuk perulang kembali ini ya. Dia akan mencetak terlebih dahulu. Dia akan mengecek terlebih dahulu sebelum dilakukan perulangan. Oke, terus kita coba contoh lain ya. Kita coba contoh lain. Ini contoh lain yang saya gabungkan dengan inputan dari keyboard ya. Misalnya saya punya kelas latihan while 1 ya, lalu ada public static void main string args. Oke, kita coba import dulu untuk inputan keyboardnya. Import Java till scanner. Oke, lalu di sini saya ambil scannernya, scanner input ini scanner system.in. Oke, lalu saya juga punya boolean pilihan aja ya. Ini contoh aja ya. Input next. Jangan next dong. Salah. Misalnya di sini true. Boolean itu hanya menampung nilai true dan false. Oke, sini saya punya boolean true. Oke, lalu saya punya perulangan while pilihan sama dengan true ya. Selama pilihan ini bernilai true, dia akan melakukan perulangan. Ini saya minta cetak ya, cetak jumlah Anda ingin keluar ya atau tidak. Oke. Lalu saya punya string jawab sama dengan input x. Nah, lalu saya tambahkan struktur control if jawab dot equals ignore case pilihan sama dengan false. Oke, kita save dulu ya, kita coba save dulu. Ingat nama kelas dengan nama file harus sama ya. Latihan buat 1.
lalu namanya source Java. Gitu saya. Nah, di sini saya jelaskan dulu. Di sini saya punya inputan keyboard, di mana kita diminta untuk pertanyaannya Anda ingin keluar, yaitu kita diminta untuk menjawab pertanyaan ya atau tidak, ya atau enggak, ya atau tidak. Oke. Lalu di sini saya ada boolean pilihan yang bernilai true, ya. Nah, kemudian saya kasih ulangan. Selama pilihan ini bernilai true, maka dia akan mencetak, dia akan mengeksekusi statement yang di dalamnya, yaitu mencetak Anda ingin keluar, ya. Lalu saya tangkap inputan dari keyboard dengan input.next, dan saya tampung ke dalam variabel jawab, ya. Jadi inputannya tadi, inputan yang kita masuk ke dalam keyboard ditangkap sama si scanner, ditampung ke dalam variabel jawab. Lalu di sini saya kasih struktur kontrol jawab equals ignore case y besar. Nah, ini maksudnya apa? Equals ignore case ini itu artinya sama dengan, ya, sama dengan. Nah, tapi dia khusus untuk string aja. Equals ignore case ini khusus untuk string. Jadi kan kalau misalkan ini, nah kalau ini ya, ini kan untuk tipe data selain string, misalnya integer, boolean, double, float dan sebagainya, itu kan ada operasinya, ya. Nah, dia untuk menyatakan sama dengannya itu menggunakan simbol sama dengan 2 kali. Sama dengan 2 kali. Tapi khusus untuk string di Java itu dia menggunakan equals, yang artinya sama dengan. Berarti jawab equals. Nah, di sini saya tambahkan ignore case. Equals ignore case. Nah, ini maksudnya apa? Equals ignore case ini maksudnya dia tidak memperdulikan huruf kecil atau huruf besar yang kita inputkan. Dia hanya memperdulikan bahwa yang diinput itu adalah huruf Y, ya. Di sini ada huruf Y. Jika dia bernilai Y, jadi tidak memperdulikan besar atau kecilnya. Nah, jika dia jawabnya ini sama dengan Y, jika inputan dari keyboard itu bernilai Y, isinya adalah Y, maka pilihan yang tadinya true saya ubah menjadi false, ya. Nah, ketika pilihan variabel pilihan tadi sudah berubah nilainya menjadi false. Nah, kemudian ketika melakukan perulangan kembali ke atas, sudah dilakukan pengecekan kembali sama si while. Nah, ternyata dia sudah tidak memenuhi syarat, karena di sini syaratnya itu adalah pilihan harus sama dengan true, ya. Sementara di sini pilihannya sudah saya ubah jadi false, maka perulangannya akan dihentikan. Tapi kalau seandainya saya isinya selain Y, misalnya saya isi tidak gitu, saya isi T doang, saya isi T, dia akan tetap melakukan perulangan, ya. Oke, kita coba ya, kita coba running ya. Kita coba running, misalnya kita compile dulu, latihan well 1 titik Java. Dua kali ya. Oke, oke, kalau udah, sekarang kita coba panggil Java latihan well 1. Nah, ya dia akan dicetak, ya. Anda ingin keluar, ya atau tidak, ya. Kalau misalnya saya kasih tidak, dia akan kembali menanyakan, dia akan mengeksekusi kembali, ya, yang artinya dia akan menanyakan kembali Anda ingin keluar atau tidak, ya. Misalnya kita ketik tidak, ya, enter. Nah, ya, dia akan bertanya kembali tidak, ya. Tapi kalau kita ketik iya, ya, nah, dia akan menghentikan perulangannya, dia akan keluar dari perulangan. Kita coba, ya. Nah, ya, benar, ya, dia akan keluar dari perulangan. Karena ketika pada saat kita pilih ya, si pilihan ini sudah berubah menjadi false, sudah tidak lagi true dan tidak memenuhi syarat persyaratan di
while tadi. Oke, saya harap teman-teman ngerti ya. Ya, saya harap teman-teman ngerti. Oke, lanjut ke materi. Selain while, kita punya do while loop. Nah, ini hampir sama dengan while. Bedanya apa? Nah, di sini do while loop, jadi dengan while loop, pernyataan di dalam do while loop akan dieksekusi beberapa kali selama kondisi bernilai benar. Hampir sama ya dengan while ya. Perbedaannya, nah, di sini ada perbedaannya. Perbedaannya antara while dan do while adalah di mana pernyataan di dalam do while loop itu akan dieksekusi sedikitnya satu kali. Nah, bentuk pernyataannya seperti ini. Jadi dia do dulu, baru di while. While-nya dia ada di bawah. Artinya gini, dia kalau yang di while tadi, dia kan melakukan pengecekannya terlebih dahulu, kondisinya benar atau salah, kondisinya bernilai true atau bernilai false. Nah, kalau sementara untuk di do ini, dia nggak dicek, ceknya itu belakangan. Jadi dia dicetak dulu, dieksekusi dulu statement yang ada di dalam blok awal, dieksekusi dulu. Nah, setelah dieksekusi, baru dia dicek apakah ini bernilai true atau bernilai false. Ya, saya ulangi ya. Jadi kalau pada untuk while, dia sebelum melakukan perulangan, dia melakukan pengecekannya terlebih dahulu. Apakah persyaratannya bernilai true atau bernilai false, baru dia akan dieksekusi apabila bernilai true. Tapi kalau untuk do while, dia kebalikannya, dia tidak dicek dulu, tapi dia akan dieksekusi dulu. Setelah dieksekusi baru dicek apakah bernilai true atau bernilai false. Kalau bernilai true, dia akan kembali melakukan perulangan. Tapi kalau dia bernilai false, maka akan dihentikan perulangannya. Oke. Semoga ngerti ya, semoga paham ya teman-teman ya. Oke. Di sini ada contoh kodenya. Contoh kode do while loop. Contoh kode do while. Pernyataan di dalam do while akan dieksekusi pertama kali. Nah, ya, ini yang tadi saya katakan. Pernyataan di dalam do while akan dieksekusi pertama kali dan akan dievaluasi kondisi dari boolean expression. Jika nilai pada boolean expression tersebut nilai true, pernyataan di dalam do while akan dieksekusi lagi. Ya. Jadi kalau misalnya boolean expression ini bernilai true, maka dia akan mengulang kembali, dia akan dieksekusi lagi. Jadi udah ada 2 kali eksekusi. Oke, ini contohnya ya. Ya, misalnya di sini kita punya inisialisasinya integer is 4. Ya. Kemudian kita kita kasih statement untuk mencetak i. Ya. Di sini 40 ya. Dan mencetak 4, kemudian diinkremenkan menjadi 3. Lalu di while. Apakah i itu lebih besar dari 0? Jika ya, dia balik lagi ke atas. Melakukan do, dicetak lagi 3. Lalu menjadi dievaluasi lagi, dicek lagi 3 ini lebih besar nggak dari 0? Oh iya, dia akan dicetak lagi, balik lagi ke atas, do, lalu diinkremenkan menjadi 2 kan. Lalu dicek lagi 2 lebih besar dari 0 atau enggak. Jika benar true, dia dicetak lagi sampai dengan 0. Ya. Apakah 0 ini bernilai lebih besar dari 0 atau enggak? Kalau enggak, maka dia dihentikan di sini. Oke. Kita coba ya contohnya. Kita contohin untuk dua-duanya. Kita ikutin aja yang di sini, kita coba ya. Kita buat baru ya, kita buat baru. Oke, di sini kita punya public class latihan do while. Oke, lalu di dalamnya kita ada public static void main string ARGS. Ternyata di sini kita punya integer i sampai 4. Integer i sama dengan 4. Oke, lalu kita do
judulnya cetak ya, system print t, lalu kita di sini di dalam kita ulangi, lalu di sini while i lebih besar dari 0. Ya kayak gini ya, kurang lebih kayak gini. Oke, kita coba running dulu, kita coba jalankan dulu, kita set dulu. Ingat selalu nama kelas harus sama dengan nama file. Nama file harus sama dengan nama kelas, baik itu huruf kecil dan huruf besarnya. Di sini saya kasih latihan do while. Latihan do while. Lalu untuk source-nya kita pilih yang Java. Kalau sudah kita set. Oke. Lalu kita balik lagi ke command prompt-nya. Kita coba running. Kita compile dulu ya. Saya compile dulu. Java latihan do while ketik Java. Nah. Wah, error. Oh iya, sorry. Oh iya, maaf. Harusnya di sini saya kasih titik koma. Ya, lupa. Nah, titik koma, set. Lagi. Nah, sudah ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba panggil latihan do while. Nah, sama aja ya, hasilnya sama aja. Bedanya cuma di itu aja, tapi hasilnya tetap sama aja. Bedanya cuma pengecekan di awal dan di akhir itu aja. Oke, saya harap teman-teman ngerti ya, saya harap teman-teman paham dan belajar yang baik. Oke, kita balik lagi ke materi. Tadi kita sudah membahas while, lalu membahas do while. Sekarang kita akan masuk ke for loop. For loop. Nah, pernyataan for loop ini memiliki kondisi yang hampir mirip seperti struktur pengulangan sebelumnya, yaitu yang while dan do while tadi, yaitu melakukan pengulangan untuk mengeksekusi kode yang sama sebanyak jumlah yang telah ditentukan. Di sini untuk bentuk pernyataan for loopnya seperti ini, for. Nah, di sini sebelumnya kan kalau while itu inisialisasinya di ini ya, di atas ini. Nah, kalau untuk before, inisialisasinya itu ada di dalam di dalam kurungnya, dijadikan parameternya. Jadi di sini ada inisialisasi expression, lalu di sini loop condition, lalu di sini ada state expression. Nah, maksudnya di sini iterasi. Nah, kalau ini terminasinya, dan yang ini prosesnya. Statementnya adalah yang akan diproses. Ya, kalau teman-teman masih ingat yang tadi yang kita bahas di atas nih. Ya, di sini kita ada inisialisasi, ada proses, terus ada iterasi dan terminasi. Nah, di for juga ada. Nah, ini inisialisasi, terus ini iterasi, ini proses, dan ini terminasi. Ya, jadi dia akan pertama diinisialisasikan dulu integernya berapa, kondisi awalnya berapa, kemudian ini iterasinya mau di increment ditambahkan 1 atau di decrement yang 1. Nah, ini loop condition itu adalah terminasi. Dia akan mengeksekusi ulangan sampai kapan, ya. Jadi terminasinya harus jelas di sini. Dan statement 1, statement 2 itu adalah prosesnya. Itu program blok kode yang akan dieksekusi secara berulang-ulang. Oke. Nah, di sini ada contohnya. Nah, ini ya tadi saya katakan ya. Dimana initialization expression itu adalah inisialisasi dari variable loop. Loop condition itu membandingkan variable loop pada nilai batas tertentu. Jadi dia ada batas tertentu ya untuk terminasi. Kalau nggak dilakukan seperti itu, nanti dia akan looping infinite, di mana perulangan akan dilakukan secara tanpa batas. Oke. Lalu ada step expression, itu melakukan update pada variable loop. Nah, ini ada contohnya. Kalau teman-teman, saya coba besarkan ya. Nah, ini ada contohnya.
untuk kelas for kondisi statement. Nah, kita coba latihan aja ya, kita langsung aja ya. Ini kita coba langsung aja, kita buat get baru. Oke, yang kita coba buat kelasnya public kelas latihan for. Oke, AWS. Oke, lalu di dalamnya ada for integer i sama 4, lalu titik koma ya, lalu i lebih besar sama dengan 0 ya, itu lebih besar atau sama dengan 0, lalu titik koma lagi, lalu i di dekrementkan di minus ya, lalu dilanjutkan dengan kurung kurawal ya. Setelah parameter ini ya, kita kasih kurung kurawal membuka dan tutup, lalu di enter. Nah, lalu di sini dia diminta untuk statementnya itu untuk mencetak i di sistem out print i ya, sistem i. Oke, nah jadi di sini cara bacanya gini. Pertama inisialisasi dulu di mana i itu sama dengan 4 ya. Inisialisasi kondisi awalnya ya. Kondisi awalnya itu i-nya itu sama dengan 4. Lalu dia punya kondisi perulangan ini akan dilakukan selama i itu lebih besar atau sama dengan 0. Selama i atau lebih besar atau sama dengan 0, dia akan dilakukan perulangan. Lalu untuk ininya, interaksinya, itu dia menggunakan decrement, artinya i dikurangi satunya ke bawah ya. Sama aja dengan yang awal tadi, sama aja. Oke, nah kita coba save ya. Kita coba save. Sekali lagi saya ingatkan, untuk nama file itu harus sama dengan nama kelas, baik huruf besar ataupun huruf kecilnya. Oke, latihan for. Ini latihan for. Lalu ininya saya pilih yang Java, filenya. Oke, lalu save. Nah, sekarang kita coba lagi. Kita compile dulu, sorry. Kita coba compile dulu Java latihan for titik Java. Oke, lalu baru kita lagi. Maaf. Java latihan for enter. Nah, dia mencetak 4, 3, 2, 1, 0. Ini sama ya dengan yang awal tadi. Nah, karena ini kondisinya ada lebih besar atau sama dengan, maka nolnya dicetak juga. Sama dengan yang tadi saya jelaskan di kondisi while pertama ya. Kondisi while. Jika dia menggunakan sama dengan, maka nolnya akan dicetak juga. Nah, ini juga kalau seandainya sama dengannya tidak ditambahkan di, jangan cuma lebih besar doang, lebih besar dari 0, tidak sama dengan. Nah, harusnya dia hanya mencetak sampai 1 doang, enggak, nolnya tidak dicetak. Kita coba ya, kita coba. Kan? Lalu kita coba jawab lagi. Oke, lalu kita nah ya, karena dia kondisinya tidak sama dengan 0, maka dia hanya mencetak sampai 1, nolnya tidak dicetak karena tidak memenuhi syarat. Oke, saya harap teman-teman mengerti ya dekornya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini ada lagi pernyataan for besar. Maksudnya apa nih pernyataan for besar? Suatu perulangan for dapat berada di dalam ruangan itu perulangan yang lainnya. Untuk perulangan ini, tiap-tiap statement harus menggunakan variabel pengontrol perulangan yang berbeda satu dengan lainnya. Oke, contohnya. Nah, jadi maksudnya gini, kita punya for, perulangan for ya. Nah, ini sama kayak yang tadi ya, sama yang materi ya. Kalau kan kemarin kita juga ada tuh yang if besar, di mana di dalam if ada if lagi. Ya. Ini pun juga sama. Jadi di dalam perulangan for ternyata di dalamnya ada for lagi. Jadi dia makanya disebut perulangan for besar. Oke.
di sini kita punya di sini ada for inisialisasi awalnya adalah integer i sama dengan 0. Lalu kondisinya selama i lebih kurang dari 4, nah, dia akan dicetak. Lalu i plus plus artinya ditambahkan ya. Artinya ditambahkan. Berarti ini dia akan mencetak 0 dulu nih. 0 dulu. 0. Oh enggak bukan dicetak, maksudnya dia akan membaca 0 dulu. Dia akan membaca dari 0 dulu. 0, terus balik lagi 1, terus balik lagi 2, terus balik lagi 3, terus balik lagi ke 4. Nah, kalau 4 enggak, karena dia kurang dari ya, tidak sama dengan. Berarti yang keempat dia tidak dieksekusi. Nah, tapi di dalam for dia ada lagi sini, ada for lagi, yaitu j sama dengan 0 ya. J sama 0. Lalu kondisinya j kurang dari 5, dia akan dicetak ya, dia akan mencetak bukan cetak, sorry. Kondisinya batas perulangannya itu sampai j itu sampai dengan kurang dari 5. Artinya ketika j itu di angka kelima, di urutannya kelima, dia tidak akan dieksekusi, tapi dia hanya sampai dieksekusi yang keempat ya. Lalu ditambahkan j plus plus pengulangan increment ya. Lalu di perintah di sini ada system of print j. Nah, dia hanya mencetak j aja, i-nya nggak dicetak, jadi yang dicetak ada j-nya aja ya. Berarti ini gimana nih? Nah, ini kalau teman-teman ada bayangan jadi gini, yang pertama dia kan akan mencetak 0 dulu nih. Sorry, maaf. Yang pertama dia akan membaca 0 dulu. Karena kan 0-nya itu memenuhi syarat ya, kurang dari 4 ya. 0-nya kurang dari 4. Lalu ditambahkan 1 ya. Tapi belum ditambahkan 0 dulu, 0 dulu. Karena 0 memenuhi syarat, lalu dia masuk ke perulangan ini. Masuk ke perulangan kedua. Nah, di perulangan kedua itu ada j sama dengan 0. J sama dengan 0. Lalu kondisinya j kurang dari 5. Nah, ini kan memenuhi syarat juga nih. J-nya ini memenuhi syarat juga. Lalu ditambahkan kan. Lalu di dalam for j ini, for yang j ini, statementnya itu dia diminta untuk mencetak j. Berarti di sini dia akan mencetak 0 ya. Berarti yang pertama kali dicetak adalah 0 ya, 0. Lalu sistem of print dia kasih spasi nih. Enggak, sorry, ini nanti dulu. Ini dulu yang diputar. Jadi dia akan mencetak 0 dulu, lalu dia balik lagi ke atas ke for ini, lalu cetak 1, lalu diputar lagi, diulang lagi, lalu cetak 2 sampai dengan dia mencetak 4 ya. Karena j itu kurang dari 5, berarti 5-nya nggak termasuk ya. Berarti 5 tidak termasuk, berarti hanya sampai j sampai 4. Nah, dia akan mencetak dia akan mencetak 0 sampai dengan 4. Nah, ketika sudah sampai 4, dia mencetak yang ini, yang bawah ini, sistem of print run. Nah, karena di sini nggak ada parameter, berarti dia hanya ngasih spasi ya, ngasih satu baris ke bawah, dia memberikan satu baris ke bawah ya. Lalu dia balik lagi ke for yang pertama ya. Jadi gini ya, for yang pertama dia akan mengeksekusi satu nilai dulu, lalu setelah satu nilai dia akan mengeksekusi yang for yang kedua. Nah, for yang kedua ini dihabisin dulu nih, dari j0 sampai j5 sampai kurang dari 5. Setelah sudah habis, dia baru balik lagi ke for yang pertama. Nah, setelah dia balik yang for yang pertama, berarti kan nilainya sudah 1 ya, i-nya ini sudah bernilai 1. Nah, yang ini dieksekusi lagi sama dia. Berarti seharusnya dia akan mencetak 0 sampai 4 itu sebanyak 4 kali. Sebanyak 4 kali. Kita coba ya, kita coba latihan dulu. Ini namanya apa tadi? Nested ya. Kita coba kita klik new dulu. Kita buat nama kelasnya nested.
Oke, lalu di dalamnya ada public static void main string rgs Ntar, ya. Lalu kita punya for integer i sama dengan 0, terus i kurang dari 4 nanti koma i plus ya, ya benar. Lalu kita kasih kompar awal lagi, kasih ada, kita kasih for lagi, kita kasih integer j sama dengan 0. Nah, ini nggak boleh sama ya, kalau ini udah i di sini jangan i lagi karena nanti akan bentrok nanti, jadi dibedakan. Lalu di sini kita kasih j kurang dari 5 di koma j kurang dari 5 lalu j plus plus. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya kita diminta untuk mencetak j system out print j. Nah, lalu di luar for yang kedua, di luar ini di luar ya. Kan yang tadi nih yang sistem print j ini kan dia ada di dalam bloknya si for kedua ya. Dia ada di dalam blok for yang kedua. Ini saya kasih ini biar kasih spasi enter ya. Berarti ini di luar blok for kedua itu sistem print. Nah, kayak gini aja ya, gitu aja. Oke, nah kita coba save. Ingat, nama file harus sama dengan nama kelas ya. Save. Lalu kita pilih Java source-nya, lalu kita save. Oke, udah di save. Lalu sekarang kita coba compile. Kita coba compile Java nested.java. Bentar. Sekarang kita coba data, jalanin Java nested. Bentar. Nah, benar ya. Dia mencetak 0, 1, 2, 3, 4 sampai 4 kali. Ya. Dia akan mencetak 0, 1, 2, 3, 4 sampai 4 kali. Kenapa bisa sampai 4 kali? Karena karena di for pertama itu dia hanya batasnya sampai kurang dari 4, berarti 0 sampai 3 ya, berarti ada 4 kali perulangan. Nah, 4 kali perulangan, lalu di dalamnya lalu di for kedua itu kita diminta melakukan perulangan sebanyak 5 kali, yaitu 0 sampai 5 0 sampai 4 sorry, karena 5 nya tidak termasuk ya, kan kurang dari 5, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Nah, dan diminta untuk mencetak J, di mana J-nya tadi itu adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 0, 1, 2, 3, 4, lalu dilakukan sampai 4 kali. Ya, saya harap teman-teman paham ya. Saya harap teman-teman paham. Oke, saya teman-teman paham ya. Coba dipahami lagi ya. Nah, kita lanjut ke pernyataan percabangan. Pernyataan percabangan di sini. Pernyataan percabangan itu mengizinkan kita untuk mengatur aliran eksekusi program. Java memberikan 3 bentuk pernyataan percabangan. Pertama ada break, yang kedua ada continue, dan yang ketiga ada return. Ya. Oke, pernyataan break. Pernyataan break itu dapat digunakan untuk menghentikan proses dari perulangan for. Pernyataan break diletakkan di dalam lingkup proses perulangan for dan membawa proses keluar dari lingkup perulangan.
Break ini sama seperti yang switch case tadi ya. Jadi dia ada break, jadi dia belum menghentikan eksekusi. Jadi untuk lanjut, jadi untuk menghentikan perulangan ada dua cara, yaitu yang pertama, jika kondisi di statement for sudah tidak terpenuhi, maksudnya persyaratannya tadi, persyaratannya kondisi loopnya itu bernilai false. Jika dia bernilai false, berarti perulangan dihentikan. Nah, terus ada cara kedua, yaitu jika kondisi di statement if yang akan mengaktifkan statement break memenuhi, tergantung mana yang terjadi lebih dahulu. Nah, artinya gini, di dalam for dia ada if di dalamnya. Jadi ketika dia melakukan perulangan, di dalamnya ada if, ada kondisi break. Jika dengan kondisi tertentu, dia akan melakukan break. Nah, break itu yang akan menghentikan perulangan itu. Oke, contohnya ya. Oh, ini ada dua bentuk. Nah, di sini pernyataan break memiliki dua bentuk. Yang pertama, pernyataan break tidak berlabel, dan yang kedua, pernyataan break berlabel. Sebenarnya sama aja sih, cuma beda ada variabel berlabel atau enggak aja. Oke, yang pertama pernyataan break tidak berlabel. Pernyataan break tidak berlabel itu digunakan untuk menghentikan jalannya pernyataan switch, ya, karena tidak ada labelnya, dia cuma break aja. Sama kayak yang di switch ya, yang di struktur kontrol yang kita bahas kemarin di video sebelumnya, ada switch. Nah, itu ya untuk menghentikan eksekusi program. Nah, itu tidak ada labelnya, jadi break aja. Nah, selain itu, pernyataan ini juga bisa, lanjut. Selain itu, pernyataan ini juga bisa digunakan untuk menghentikan pernyataan pada for, while, atau do while. Nah, ini ada contohnya. Pada contoh di atas, jika string YZA ditemukan, maka pengulangan pada for loop akan dihentikan dan akan dilanjutkan ke pernyataan berikutnya yang terletak setelah pernyataan for. Oke, ini agak kecil ya, saya misalkan. Nah, ini ya. Di sini kita punya variabel array. Sebenarnya saya mohon maaf, kita belum bahas tentang materi tentang array karena waktunya nggak cukup. Jadi saya belum bahas materi array, tapi kita coba ini dulu ya. Semoga teman-teman bisa mengikuti ya. Kita ikuti ya. Kita ikuti dulu. Diikuti dulu aja. Oke. Di sini kita punya variabel array dengan tipe data string yang di dalamnya ada sebuah nama. Yang pertama Bea, Bianca, Lens, Nico, YZA, Game, Davidson. Ya. Lalu kita punya string dengan variabel setName yang isinya itu YZA. Ya. Kemudian di bawahnya juga ada boolean. Kita punya boolean juga namanya found name. Nah, nilainya adalah false, bernilai false. Nah, kemudian di dalamnya kita ada kemudian ada perulangan for di mana integer i sama dengan 0. Nah, ini inisialisasinya ya, kondisi awalnya. Lalu i kurang dari names.length. Names.length ini maksudnya jadi gini, names ini diambil dari variabel array ya, variabel array, dan dot length ini adalah size-nya, panjangnya. Jadi jumlah data yang ada di dalam array. Nah, jadi menggunakan length. Nah, jadi kan kalau kita lihat di sini data yang ada di dalam array ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Tetapi di dalam array itu dia menghitung indeksnya itu dimulai dari 0. Ya, sorry. Dia menghitung indeksnya itu dimulai dari 0. Berarti dia ini dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sampai 7 ya, berarti 0 sampai 7. Jadi selama i kurang dari panjangnya length, maka i akan menambahkan. Ditambahkan berarti i0, i2, i3 sampai dengan i7 ya. Oke. Kemudian di sini ada if nih. Nah, setelah for dia melakukan if. Nah, if-nya itu apa isinya? Names i. Nah, names i itu adalah jadi hasil dari perulangan for ini ya. I-nya itu hasil dari perulangan dari for. Lalu ada dot equals. Dot equals itu artinya sama dengan ya. Sama dengan, karena dia berbentuk string, maka
maka dia menggunakan equals. Lalu source name ini adalah variabel yang kita isi di atas, yaitu nilainya YZA. Ya, berarti dia di sini diminta untuk mencari data yang isinya YZA. Ya, jika names equals subname, maka si font name yang tadinya false akan berubah menjadi true. Ya, font name akan berubah menjadi true. Lalu break. Nah, break ini artinya dia menghentikan perulangan. Perulangannya berhenti, nggak dilanjutin lagi. Nah, setelah perulangannya berhenti, dia langsung mengeksekusi program yang di bawahnya, di bawah for. Itu ya if lagi. If font name. Nah, kalau kita kembali ke materi video yang sebelumnya, di struktur kontrol, ya. Di struktur kontrol itu kan dia akan mengeksekusi jika persyaratannya benar-benar, ya. Nah, di sini kan nggak ada, karena font name ini bernilai true, kan di sini sudah dikasih nilai font name itu bernilai true, maka berarti ini artinya true, ya. Nah, jika dia true, maka dia akan dicetak source name font, ya, namanya ditemukan, si YZA ini, YZA ditemukan. Tapi kalau dia bernilai selain dari itu, else, dia akan mencetak not found, ya, is not found, ya. Sekali lagi, ya. Jadi gini, cara bacanya. Jadi si for ini dimulai dari 0, ya. 0 itu apa? Si BH kan. Nah, lalu dicek sama si if ini. BH ini sama nggak dengan set name? Set name itu adalah YZA, ya. Set name ini adalah YZA. Nah, names.i ini berdasarkan hasil perulangan si for yang ini, ya. Jadi names.i berarti names 0, ya, kan diawali dari 0, ya. Berarti names 0 itu adalah BH. Nah, BH itu sama nggak dengan sesname, dengan si YZ? Oh, beda kan? Beda, berarti dia bernilai false, ya. Karena dia bernilai false, maka tidak dieksekusi si statementnya. Maka dia akan lanjut lagi ke for kedua, yaitu i-nya bertambah menjadi 1. Nah, ketika i-nya bertambah menjadi 1, maka names-nya ini juga bertambah menjadi 1. Nah, name 1 itu apa? Bianca, ya. Bianca sama nggak dengan sesname nih, dengan si YZA? Sesname itu kan YZA, ya. Oh, ternyata beda. Berarti dia masih bernilai false, belum bernilai true. Masih bernilai false, maka tidak akan dieksekusi si font name ini. Si font name dan si break ini nggak akan dieksekusi. Lalu dia mutar lagi ke atas lagi, balik lagi ke atas. Dan si ini bertambah lagi menjadi angka 2. Lalu names-nya ini menjadi names 2. Names kedua ini apa? Lance. Dan begitu seterusnya sampai ditemukan si YZA. Ya, sampai ditemukan YZA. Nah, ketika di names itu sudah sesuai, sudah sama, names sekian itu sama dengan YZA. Nah, kalau sudah bernilai true, barulah dia akan dieksekusi statement yang ada di dalam if, yaitu si font name ini berubah menjadi true, yang sebelumnya false dirubah menjadi true, lalu perulangannya dihentikan dengan break, ya. Kalau seandainya ini nggak dikasih break, ada kemungkinan dia akan terus looping sampai membaca si game dan si item, ya. Tapi karena sudah di break, maka dia cukup sampai YZ aja. Si game dan si item tidak dibaca, ya. Kita coba, ya. Kita coba, kita ketik balik di file, kita buat public class, namanya apa nih? Break tidak berlabel, jangan, ya. Latihan break tidak berlabel, gak apa-apa, ya. Nama kelasnya panjang. Lalu di dalamnya ada public static void main, lalu string args. Oke, lalu di dalamnya kita masukkan dulu ininya arraynya, string names, ya. Itu sama dengan, untuk array itu untuk mengisi array itu menggunakan kurung perawal, ya. Lalu karena dia berbentuk string, maka pakai tanda kutip 2, ya, untuk menyatakan bahwa itu
nilainya string. Terus ini data pertama, indeks 0, terus ini indeks ke 1, data kedua, itu ada Bianca, lalu ada satu lagi, Rance, lalu ada Bele, lalu ada Nico, lalu ada YZA, lalu ada satu lagi, Game, lalu ada item, lalu diakhiri dengan titik koma ya, selalu di titik koma. Oke, kalau sudah, lalu kita punya untuk string segment ya, string search name sama YZA. Oke. Terus kita punya apa lagi? Boolean font name sama dengan false. Oke. Ya, lalu baru bisa kita masukkan tulisan for integer I sama dengan 0, terus I kurang dari names dot name ya, dot name names dot name bisa, sorry, lalu koma, lalu ini di increment ya, increment artinya ditambahkan dari satu digit ke atas, menambahkan satu digit ke atas. Oke. Lalu di dalam di dalam for kita ada if names if dot equals search name di sini saya ubah font name menjadi true ya, terus saya hentikan fornya dalam break. Oke, lalu di bawah for, nah di luar blok for ya, di sini ada blok kode untuk for. Nah di luar blok kode for ini kita kasih if fornya, di sini kita cetak string out karena ini variabel jadi nggak usah pakai kutip 2 dan lalu tambah plus baru kutip 2 is fun ya, is fun. Nah, ingat ya teman-teman, saya sudah pernah bahas kalau ini variabel tidak menggunakan kutip 2 dan ini string yang akan dicetak nantinya ke output kita, jadi menggunakan kutip 2. Nah, untuk membedakan, untuk memisahkan yang mana variabel dan mana itu string, itu dikasih pembatas tanda plus ya. Kalau tidak dikasih tanda plus nanti dia akan error karena nanti akan bingung dia. Makanya jadi dipisahkan dengan tanda plus. Jadi dia memisahkan bahwa ini adalah variabel yang diambil dari atas, hasil operasi di atas. Sementara ini adalah string yang akan dicetak, yang akan ditampilkan di dalam output kita. Oke. Oke, saya harap teman-teman paham. Kalau masih kurang paham juga, silakan japri saya. Lalu di sini kita ada else kita klik saja save. Nah ini isinya not found. Nah ini yang pertama is found. Nah, kalau dia bernilai true, statementnya is found. Tapi kalau dia bernilai false, maka statementnya not found. Ya. Sekarang kita save. Kita simpan. Ingat,
selalu nama file selalu sama dengan nama kelas, baik itu huruf besar maupun huruf kecil. Sudah berlabel ya. Lalu kita kasih source-nya Java. Ini bisa. Oke, sudah. Kita coba compile. Java latihan klik tidak reliable titik Java. Oke, sekarang kita coba ini Java latihan klik tidak reliable. Enter. Nah, YZA is false. Berarti dia mencetak yang pertama nih ya, benar true ya. Artinya si YZ ini ditemukan datanya di data array kita ini. Sekarang gimana kalau kita kombinasi dengan scanner, dengan inputan keyboard? Gimana caranya? Ya berarti kita tambahkan aja di sini ya. Kita coba tambahkan di sini. Kita import dulu ya. Import yes, Java itu scanner. Ya, kita coba kombinasikan dengan inputan dari keyboard untuk mencari nama yang ada di dalam array ini. Ya, ada atau enggak? Oke, kalau sudah, lalu kita buat scannernya. Scanner input sama new scanner system.in. Oke, lalu kita buat sebuah pertanyaan ya untuk kita input ke program kita. Nah, gini aja. System masukkan nama yang masukkan nama yang akan dicari. Itu dia. Nah, si string set name ini si string set name ini kita ganti, jangan YZA. Kita hapus. Nah, kita ganti dengan tangkapan dari keyboard, yaitu input next ya, karena dia bertipe string, maka dia menggunakan next ya, input next. Oke, sekarang kita coba simpan. Nanti ketika dijalankan nih, dia nanti akan menampilkan pertanyaan ini, inputan ini, masukkan nama yang akan dicari. Lalu kita input, namanya ada nggak di dalam array ini? Kalau nggak ada, berarti dia akan menampilkan false ya. Kita coba ya. Kita coba compile dulu, lalu kita jalankan. Nah, masukkan nama yang akan cari. Coba kita cari misalkan namanya Tono. Nah, Tono ya. Nah, kalau kita lihat sebelum kita enter, kita lihat dulu di sini, di array yang kita tulis di sini, ada nggak nama Tono? Ada nggak? Nggak ada ya. Nama Tono nggak ada ya. Nah, berarti harusnya outputnya Tono itu adalah not found ya, karena bernilai false ya. Kita coba Tono enter. Nah, Tono not found ya, karena memang nggak ada datanya di array ya. Berarti udah benar ya. Coba kalau kita jalankan lagi, misalnya kita cari si Ethan aja ya, Ethan. Kita cari Ethan. Nah, Ethan is found karena memang datanya ada di dalam array ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi dia menghentikan pengulangan dengan menggunakan break ya, agar jadi karena di sini dia mencari sebelumnya tadi kita mencari YZA ya, jadi supaya
looping lagi mencari game sama Ethan, jadi dihentikan dengan beberapa break. Oke, saya harap teman-teman paham ya. Saya harap teman-teman paham. Sekarang kita lanjutkan. Ada lagi pernyataan break berlabel. Ini sebenarnya sama aja dengan pernyataan break yang tidak berlabel. Bedanya cuma di break berlabel ini dia ada namanya. Jadi break ini itu ada namanya. Coba kita bisa lihat. Nah, di sini kita punya array juga. Nah, kalau ini arraynya array dua dimensi ya, karena dia simbolnya ada dua nih. Simbolnya ada dua, jadi disebutnya array dua dimensi. Nah, sekali lagi saya mohon maaf karena saya belum bisa membahas materi array karena waktunya nggak sempat. Jadi, tapi pada intinya sama aja. Pada intinya sama aja. Dia akan menghentikan for menggunakan break, ya sama aja menggunakan break. Tapi bedanya si break ini dikasih label. Nih, tapi sebelumnya ditentukan dulu ya. Ditentukan dulu source label, lalu dihentikan. Sama aja sebenarnya, ya. Sama aja. Oke, kita lanjut ke pernyataan continue. Pernyataan continue juga sama. Dia memiliki dua bentuk. Yang pertama, dia tidak berlabel, dan yang kedua berlabel. Anda dapat menggunakan pernyataan continue untuk melanjutkan pengulangan yang sedang dijalankan oleh pernyataan for, while, atau do while. Nah, kalau break tadi menghentikan, kalau untuk continue berarti dia melanjutkan. Oke, kita coba contohnya. Pernyataan continue tidak berlabel. Bentuk pernyataan continue tidak berlabel itu akan melewati bagian pernyataan setelah pernyataan ini dituliskan dan memeriksa ekspresi logika boolean yang mengkontrol pengulangan. Jika ekspresi logika masih bernilai true, maka pengulangan tetap dilanjutkan. Pada dasarnya, pernyataan ini akan melanjutkan bagian pengulangan pada pernyataan loop. Oke, ini contoh. Sorry. Nih, ini sama kayak tadi ya. Ada array. Di sini ada array, ada nama yang ditampung dalam array string. Itu ada BA, angka, dan C dan BA. Di sini ada dua BA. Ada dua BA. Lalu di sini kita punya integer count sama dengan 0. Lalu di sini ada perulangan integer i sama dengan 0. Ini inisialisasinya. Kemudian ini kondisi loopingnya. I itu kurang dari names.length, artinya selama i itu kurang dari jumlah dari data yang ada di names ini, names array ini, dia akan ditambahkan, diinkrementkan, ditambahkan satu flag atas. Oke. Lalu ada apa? Ada struktur kontrol, ada kondisi, ada pernyataan, persyaratan. Jika ini ada tanda seru ya. Tanda seru ini artinya negasi ya. Kalau teman-teman baca lagi di materi operator, tanda seru itu negasi. Makanya teman-teman untuk yang materi operator kalau bisa itu teman-teman harus paham banget karena hampir 80% itu kita pasti akan menggunakan operator, baik itu yang tambah ataupun yang negasi seperti ini ataupun yang sama dengan ya. Jadi teman-teman tolong dibaca lagi yang materi operator. Kalau yang tidak paham di apa kita diskusi aja kalau misalnya ada yang kurang dipahami. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, karena ini bentuknya negasi, artinya dia menyatakan tidak ya, tidak sama. Kan kalau equals ini kan tadi artinya kan sama dengan ya, artinya kan sama dengan. Tapi karena dinegasikan, maka artinya jadi tidak sama dengan ya. Jadi names i tidak sama dengan BA. Lalu continue. Continue itu artinya skip next step. Lalu count-nya itu diinkrementkan. Berarti count-nya itu ditambahkan. Ya. Berarti gini. Nah, jadi gini. Pertama dia kan membaca si integer i-nya dulu kan dari 0 ya. Dari 0. Lalu dibaca nih kondisinya. Persyaratannya. Jika names i itu dimulai dari 0 ya, berarti 0.
berarti B ya, gitu ya. Jika dia tidak sama dengan B ya, tidak sama dengan B ya. Jika names I itu tidak sama dengan B ya, dia akan diloncatkan. Nah, tapi kan karena dia tulis kanalnya itu sama dengan B ya, berarti tidak diloncatin ya. Tapi langsung di apa? Berarti ini bernilai false, tidak bernilai true ya. Kan jadi gini. Di sini kan persyaratannya itu tidak sama dengan B ya. Pernyataan persyaratan itu tidak sama dengan B ya. Nah, karena di sini B ya, berarti di sini bernilai false dong. Ya. Jadi ini statement ini tidak dieksekusi. Jadi dia mengeksekusi yang ini, count plus plus, artinya menambahkan count satu nilai ke atas. Nah, karena count ini tadi sebelumnya 0, berarti ditambahkan di sini menjadi 1 ya, jadi 1. Lalu dia balik lagi ke for lagi. Nah, ini berubah menjadi 1 karena sudah ditambahkan di sini. Ini berubah menjadi 1. Nah, sekarang names ke 1. Names ke 1 itu apa? Bianca, ya. Bianca. Names ke 1 itu Bianca. Lalu ada persyaratannya, jika names ke 1 itu tidak sama dengan B ya. Nah, berarti ini true ya. Karena kan names ke 1 itu kan Bianca. Nah, di sini persyaratannya tidak sama dengan B ya. Berarti benar dong. Bianca kan tidak sama dengan B ya. Berarti ini bernilainya true. Ya, persyaratannya bernilai true. Nah, karena ini bernilai true, maka statement yang ada di dalam blok ini akan dieksekusi, yaitu continue. Nah, artinya dia tidak akan ke sini. Dia langsung lompat lagi ke for lagi. Dia nggak akan ke sini. Dia akan langsung lompat lagi ke for lagi. Ya, jadi yang ini nggak dieksekusi. Dia langsung ke sini. Dia akan mencari lagi yang selanjutnya kedua ya, itu tidak sama dengan B ya, nilai true ya, terus lompat lagi sih sampai ke B ya, sama dengan ini bernilai false, berarti ini ditambahkan ya. Jadi di sini nanti akan muncul ada berapa jumlah B ya yang terbaca di data kita ya. The count B ya in the list. Oke, kita coba ya. Ini tadi apa namanya? Continue tidak berlabel. Kita coba. Kita buat file baru. Kita kasih nama kelasnya latihan continue tidak berlabel. Panjang ya, nggak apa-apa ya. Public static void min string args. Oke, di sini kita punya apa namanya, data array itu string names sama dengan BR, terus apa lagi, Bianca, terus apa lagi, lance, lalu dialog. Lalu selalu jangan lupa untuk diakhiri dengan titik koma ya. Oke, Bianca lance ya, Bianca lance ya. Oke, lalu kita punya integer count sama dengan 0. Oke, lalu dilanjutkan dengan for-nya, pulangan. Di sini ada for integer I sama dengan 0 ya, terus I kurang dari names dot name titik koma, lalu I plus nah, harus di dalamnya ada persyaratan if negasi names I titik equals B ya. Lalu di sini continue ya, continue. Oke, di sini count
Ya. Oke. Lalu di luar blok kode for, ya. Di sini di luar blok kode for itu kita tampilkan jumlah count-nya. Ya. Itu dengan sistem out printer terus string there are lalu dikasih plus. Ingat ya, untuk memisahkan antara string dan variabel itu menggunakan tanda plus. Ya. Di sini kan kita punya string ya, lalu kita variabel, mengambil variabel count. Ya. Count itu variabel ya, ngambil dari sini ya. Count. Terus kasih plus lagi, kasih string lagi, bear in the list. Oh, itu plus. Bear in the list. Oke ya, nanti kalau. Oke, sekarang kita coba save ya. Kita coba simpan. Lalu kita kasih nama. Ingat, nama file dengan nama kelas harus sama, tidak boleh berbeda, baik huruf kecil maupun tulisannya. Oke, latihan, continue, tidak perlu label. Latihan continue tidak berlabel. Lalu di source-nya kita pilih Java. Oke. Kalau sudah kita save. Oke. Lalu sekarang kita coba compile. Java spasi latihan continue tidak berlabel titik Java. Ya. Enter. Oke, sudah. Lalu kita coba lanjutkan. Latihan continue tidak berlabel. Nah, ya, there are two bears in the list. Nah, jadi dia ngebaca si bear. Ya. Oke, paham ya, teman-teman? Saya harap teman-teman paham ya. Jadi continue ini dia melanjutkan perulangannya. Jadi melewati gitu. Jadi skip, di skip next statement. Ya, nah, ini nggak dieksekusi, dia langsung ke for lagi. Ya, saya harap teman-teman paham. Oke, lalu kita lanjut lagi di sini. Sini ada pertanyaan kenapa continue berlabel. Ini sama aja sih kayak tadi, cuma bedanya ada labelnya aja ya. Nah, teman-teman baca aja. Ini sebenarnya sama aja dengan yang pernyataan yang tidak berlabel, cuma dikasih tambah nama aja sebenarnya ya. Oke. Lalu sini ada pernyataan return. Ada pernyataan return. Pernyataan return itu apa? Pernyataan return digunakan untuk keluar dari sebuah metode. Pernyataan return memiliki dua bentuk. Yang pertama, memberikan sebuah nilai, dan yang kedua, tidak memberikan nilai. Return. Nah, untuk memberikan sebuah nilai, cukup berikan nilai atau ekspresi yang menghasilkan sebuah nilai sesudah kata return. Nah, contohnya, return plus count, Contohnya return plus count atau return hello. Tipe data dari nilai yang diberikan harus sama dengan tipe dari metode yang dibuat. Nah, ketika sebuah metode void dideklarasikan, gunakan bentuk return yang tidak memberikan nilai. Tipe data dari nilai yang diberikan harus sama dengan tipe data dari metode yang dibuat. Contohnya return. Kita akan bahas lebih lanjut tentang return ketika mempelajari tentang metode. Oke. Nah, untuk return ini sebaiknya kita skip dulu karena nanti ini akan ada hubungannya dengan penjelasan tentang kelas. Nah, mungkin nanti ini akan dibahas di mata kuliah selanjutnya, yaitu di PW 1 ya. Nanti akan dijelaskan tentang apa itu kelas, apa itu metode, apa itu fungsi, dan sebagainya. Ya. Jadi kita tidak bahas yang tadi. Oke.
Saya kira cukup sampai sini dulu ya. Saya harap teman-teman paham. Kalau misalkan ada yang masih belum paham, coba tolong kita diskusi aja di forum Classroom, atau teman-teman boleh japri ke saya, WA saya. Nanti kalau saya tidak sibuk banget, saya pasti akan balas. Saya akan balas sesempatnya. Oke, sekian dari saya. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat.